Masjid pada awalnya adalah tempat untuk ritual ibadah saja. Lalu selesai sholat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat. Sahabat yang duduk berkeliling itu disebut dengan halaqah. Pakai H kecil, halaqah. Pakai huruf O, halaqah, artinya lingkaran. Maka dalam masjid itu ada beberapa lingkaran. Sampailah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Mesir. Dia membuka halaqah di Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang pertama sampai ke Mesir. Ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah nahwu, ada halaqah balaghah, ada halaqah tafsir, ada halaqah ushul fikih, ada halaqah akhlak tasawuf, ada halaqah, maka banyak halaqah-halaqah. Dari halaqah-halaqah inilah berubah menjadi cikal bakal universitas. Universitas Al-Azhar baru pakai sistem kelas tahun 1960-an. Sebelum itu hanya halaqah saja. Di Masjidil Haram begitu juga. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Al-Mushashi, kepada Imam Al-Qurani. Tidak pakai sistem kelas, tapi sistem halaqah. Makanya sekarang kalau masjid mau ramai, dihidupkan lagi halaqah. Alhamdulillah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tengok di masjid ada beberapa lingkaran. Ada halaqah di sana, halaqah di sana, halaqah di sana. Pas kita datang, duduk, kita dengar ceritanya. Rupanya membahas tentang Real Madrid Barcelona. Itu dari pesankan Nabi 14 abad yang lalu. Nanti kalau kalian selesai sholat, nampak kalian ada orang membuat lingkaran, bicaranya bukan bicara agama tapi bicara dunia, tinggalkanlah. Jadi tidak semua halaqah itu membicarakan tentang agama Allah. Alhamdulillah. Jadi zaman Nabi ini tidak bisa pengajian seperti ini. Kenapa tidak bisa pengajian? Karena belum ada mikrofon sound system pengeras suara. Suara hanya sampai di agak. Coba kalau tadi pakai mana? Ada pun kajian kita pada kesempatan ini. Tak sampai ke belakang. Jadi sebetulnya kajian yang menyentuh itu adalah halaqah. Karena guru bisa melihat mata murid-muridnya, suaranya sampai dan duduknya sama rendah. Orang duduk halaqah tak setinggi, dia duduk sama dengan murid-murid. Jadi sebetulnya saya ini kurang adab, kurang sopan. Tapi kalau saya duduk di bawah, ini kamera tidak nampak. Cuma kalau saya duduk, ini yang perlu saya jelaskan. Supaya jangan sampai nanti keluar cerita, habis sopan kita ada sopan santunnya semua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid pertama sebagai tempat ritual ibadah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat istisqa. Istisqa pun keluar tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Masjidnya kecil, cuma 22 meter dari mimbar Nabi, mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Di samping situ ada tiang dekat dinding kamar Nabi namanya Uswanatus Sarir. Sarir tempat tidur. Karena di samping bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi SAW, tempat dia i'tikaf. Dia i'tikaf 10 hari 10 malam, tak keluar dari masjid sampai ketika dia minta kain, pergi ke jendela tempat Aisyah, kamar tidur Sayyidatuna Aisyah. Nawilil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain kepadaku. Nabi tak mau keluar karena takut i'tikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan menstruasi haid. Lalu dia ulurkanlah kain itu kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai tempat ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu dikaji di masjid cikal bakal. Makanya lebih dulu masjid baru universitas.
minal jami' ilal jami'ah, dari masjid menjadi universitas. Bahasa Arabnya jami', diambil dari kata Jumat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Masjid yang tak ada sholat Jumatnya masjid saja, tak pakai jami'. Sampai ke tempat kita musola, surau, langgar. Makanya dia orang di langgar tak mati. Di Minangkabau surau. Maka sebetulnya dalam fikih cuma ada dua. Yang satu masjid tak pakai jami' karena tak ada sholat Jumat. Yang kedua masjid jami'. Ini masjid jami' karena ada sholat Jumatnya. Dari mana Ustaz tahu ini ada sholat Jumat? Ada mimbarnya. Di sebagian masjid saya katakan ini masjid saja karena tidak ada sholat Jumat. Selesai ceramah dikasih tahu pengurus ada mimbarnya karena tabligh akbar kami sembunyikan di dalam.